Annyeonghaseyo yorobun. Kembali lagi dalam pembahasan tryout di Bina Insani. Hari ini tryout 18 ya. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama tentang readingnya. Di bagian sini ada gambar, kemudian ada jawabannya. Yang pertama ada sonjondeng. Sonjondeng itu artinya adalah lampu senter, nggak sesuai ya. Kemudian yang nomor dua ada Nujoncha Dangi, itu artinya pemutus arus listrik. Kemudian yang nomor tiga ini ada Vero Sihomgi, itu artinya tester sirkuit. Dan satu lagi ada kontrol panel, kontrol panel ya. Maka sebenarnya dari gambar aja udah kelihatan karena di sini ada tulisannya. Kalau diteliti dengan seksama di sini ada Nujoncha Dangi. Berarti jawabannya jelas ya, yang nomor dua. Dia gambarnya merupakan pemutus arus listrik. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang berikutnya, yang nomor dua ya. Di sini seperti biasa untuk perintahnya ada tahun tanoe, 비슷한 말을 무엇입니까? Seperti biasa ya. Muat apa? 비슷한 말 kata yang sama atau sinonim. Kaum tano kosakata berikut. Jadi disuruh mencari sinonimnya. Di situ ada kosakata, ada otta. Otta ini artinya bisa diartikan memperoleh, memperoleh, atau bisa kita artikan mendapatkan, boleh. Mana kosakata yang sama kayak gitu ya? Sinonimnya apa? Kita masuk ke soal yang pertama. Di situ ada hurakhata. Hurakhata itu artinya merestui, menyetujui, mengizinkan. Nggak sesuai ya. Kalau yang nomor dua ada chayonghata, itu artinya meminjam. Sinonimnya gilida ya. Nggak sesuai juga. Untuk yang nomor tiga ada 획득하다. 획득하다 ini artinya adalah mendapatkan. Jelas ya, sinonim dari kata otta adalah 획득하다. Tapi kita langsung masuk dulu untuk soal yang nomor jawaban nomor empat ada naibhata. Naibhata itu artinya membayar, maka nggak sesuai. Jawabannya jelas yang nomor tiga. Itu ya. Oke, kosakata yang lain selain ota, kemudian ada bisa juga artinya bisa menggunakan kata bata. Bisa bata artinya mendapatkan ya atau menerima. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Soal yang nomor tiga. Di sini ada paragraf panjang. Kita pahami dulu untuk perintahnya ya. Seperti biasa ada 다음 글을 읽고 ada 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isi dengan membaca tulisan berikut. Gitu. Di bagian sini kita langsung masuk ya mengenai 학교에 갈 때. Ada tata bahasa lte artinya saat atau jika. Saat kada pergi 학교에 ke sekolah. Saat pergi ke sekolah, 집 앞에 하얀 강아지가 한 마리 있는 것을 보았습니다. Ada 보았습니다. Dari kata 보다 ya, bentuknya lampau, artinya melihat. Oke, melihat, menonton bisa. Melihat apa? Melihat ada ita ada hanmari hanya satu, mari satuan untuk ekor, satuan hewan ya. Melihat satu ekor, ada satu ekor kangaji, artinya anak anjing. Cuma bahasanya agak kasar ya, kita jadikan bayi aja deh. Bayi anjing atau anak anjing. Hayang, hayat itu artinya putih. Iya, bayi anjing yang putih, chip ape. Up itu artinya depan ya, di depan chipnya rumah gitu. Jadi saat pulang, sorry, saat pergi ke sekolah, saya melihat ada satu ekor anak anjing putih di depan rumah. 그런데 akan tetapi 학교가 끝나고 집에 왔을 때도 ada tedo di sini ya. Saat meskipun saat ada saat di sini loh. Saat 집에 오다 datang ke rumah maksudnya pulang ya. Jadi kalau 집에 오다 atau 집에 가다 boleh kita artikan pulang ya, pulang ke rumah. Jadi saat pulang ke rumah dan sorry dari sini dulu. 그런데 akan tetapi 학교가 끝나고 kelas sekolahnya selesai, lalu saya pulang, saat saya pulang, ke 강아지가 우리 집 앞에 있었습니다. Anak anjing itu tetap berada di
depan rumah saya gitu. Ama, ama ini artinya mungkin, kemungkinan. Kiril iro boring go gatas습니다. Ada nien got kata artinya sepertinya. Kemungkinan sepertinya dia iroborida. Iroborida itu artinya hilang ya. Hil itu jalan. Jadi hilang jalan maksudnya tersesat. Maksudnya tersesat ya. Jadi kemungkinan sepertinya dia tersesat gitu. 나는 saya 그 강아지를 집으로 데리고 들어와서 깨끗이 목욕을 시키고 먹을 것을 주었습니다. Jadi dari sini ya saya dari sini ada tata bahasa osen. Also di sini merujuk pada kata lalu. Kita terjemahkan dulu kata depannya ya. Ada 나는 그 강아지를 집으로 데리고 들어와서. Ada terooda itu artinya masuk, masuk ya. Oke, masuk, ada gu di sini dengan derida itu artinya membawa. Membawa ada dua ya, bisa gajida, bisa derida. Hanya saja kalau gajida itu benda. Jadi membawa tas, membawa kotak pensil, kayak gitu pakainya gajida. Tapi kalau derida itu membawanya, membawa orang atau membawa hewan, sesuatu yang hidup begitu ya. Oke, jadi masuk dengan membawa Jibero ke rumah, ke Kangaji, anak anjing itu. Saya masuk dengan membawa ke rumah anak anjing itu. Kekesimuk. Kemudian ada sonya di sini. Aoso lalu kekesimuk yogel sikigo. Ada kata mokyogel sikida. Kalau mokyok hada kan mandi ya. Tapi kalau mokyogel sikida itu artinya memandikan. Iya. Memandikan apa? Ada keket di sini. Keket itu artinya bersih. Oke, jadi lalu saya memandikannya dengan bersih. Ada go di sini ya. Dan bisa dan bisa lalu juga untuk kata gue ya. Mogul gosel juos입니다. Dari kata juda memberikan. Dan saya memberikannya mogul mukta makan. Gitu. Lanjut ya. 그리고 dan juga 정의의 강아지를 잃어버린 분은 연락하십시오라고 써서 우리 집 대문 앞에 붙였습니다. Dari sini aja lebih enak. 그리고 dan juga 붙였습니다. Dari kata 붙이다 artinya tertempel. Menempel boleh. Tertempel ada Uri Jeep Demun Ape di apnya depan. Demun itu artinya gerbang. Munnya pintu. Demun berarti pintu yang besar atau boleh kita sebut dengan gerbang ya. Oke, tertempel di depan gerbang rumah saya dengan ada tulis dengan tertulis ada soda dari kata sedaya artinya menulis. Kalau di sini konteksnya tertulis saja lebih enak ya. Dengan tertuliskan, tertulis apa? Tertulis ada kata ini. 강아지를 잃어버린 분은 연락하십시오. 연락하십시오. Ada asipsio ya, artinya lah atau silakan. Sama kayak aseo, tapi bahasanya bentuknya lebih sopan atau bentuknya lebih formal. Jadi 연락하다 hubungi, hubungilah, telepon boleh. Ya, jadi hubungilah bun orang 강아지를 잃어버린 yang kehilangan anak anjing gitu. 종이에 di kertas ada 종이 itu artinya kertas. Oke, jadi ada juga nih kertas yang tertempel di depan gerbang yang tulisannya hubungilah orang yang kehilangan anak anjing gitu maksudnya ya. 그러나 akan tetapi 한 달이 지나도 ada audo di sini ya artinya meskipun walaupun boleh. Meskipun atau walaupun sudah jinada melewati atau terlewat ya. Maksudnya sudah lebih dari handal 1 bulan. Meskipun sudah lewat dari 1 bulan, juin itu artinya pemilik, owner ya. Pemilik anak anjingnya maksudnya. Natanaji anasmida ada bentuk negatif di sini ada kata cianta artinya tidak ya. Jadi tidak. Natanada itu artinya muncul. Natanada
muncul gitu. Jadi meskipun sudah lewat dari 1 bulan, pemiliknya tidak muncul. 그래서 jadi 우리 가족은 그 강아지를 키우기로 했습니다. 우리 가족, keluarga kami, keluarga kita, keluarga saya, boleh. Ada kiro hada, ini tata bahasa ya. Kiro ada itu artinya memutuskan. Memutuskan. Memutuskan apa? Kiuda. Kiuda ini artinya memelihara. Ya, memutuskan memelihara ke 강아지, anak anjing itu. 나는 aku 아주 기뻤습니다. sangat 기쁘다 artinya senang. aku sangat senang. 학교가 끝나고 학교가 끝나고 집에 가면 학교가 끝나고 sekolahnya selesai. Sekolahnya selesai dan jika ada 면 di sini ya, tata bahasa 면 jika 집에 가다 pulang. Jika saya pulang setelah sekolah selesai, 강아지는 anjing itu 꼬리를 흔들면 흔들다. 흔들다 ini artinya menggoyangkan. Menggoyangkan. Menggoyangkan apa? Kuri. Kuri itu artinya ekor. Ekor ya. Jadi menggoyangkan ekornya. Ada mio di sini boleh kita artikan lalu. 나를 반갑게 맞이해줍니다. 맞이해줍니다 ini menyambut boleh kita artikan menyambut ya. Jadi menyambut saya dengan anggap oke. Dengan senang boleh, ceria boleh, dan seterusnya ya bisa diartikan apa aja. Gitu. Itu isi dari paragrafnya. Kemudian tadi untuk disuruh mencari katenggot yang sama. Kita coba masuk ke jawaban yang pertama ada 강아지는 언제나 학교 문 앞에서 나를 기다립니다. Anak anjing 기다리다 menunggu 나를 aku 학교 문 앞에 di depan munnya pintu 학교 sekolah 언제나 kapanpun dimanapun sorry. Sorry. Onjena, onjena berarti di kapanpun gitu ya. Jadi anak anjing menunggu di depan pintu sekolah kapanpun nggak ada ya tadi penjelasan menunggu dan sebagainya. Oke, kemudian maka tidak sesuai untuk yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 di situ ada 잃어버린 강아지를 한 달 만에 찾아서 기뻤습니다. Jadi 기뻤습니다 tadi artinya senang, ada also di sini artinya karena. Karena apa? Karena Catta. Catta itu bisa diartikan mencari atau menemukan. Kalau di sini konteksnya menemukan ya. Jadi saya senang karena sudah menemukan handal mane selama 1 bulan. 1 bulan apa? Kangaji, anak anjing yang iroborin, tersesat atau hilang. Boleh lebih ke hilang ya. Jadi saya senang karena sudah menemukan anak anjing yang hilang selama 1 bulan. Bukan anak anjingnya yang hilang ya, tapi yang tidak yang ditemukan, sorry, anjingnya tersesat, tapi bukan anjing dia, anjingnya orang lain kayak gitu. Yang 1 bulan itu tadi yang ini Cuini Natanaji Anasemita tidak muncul. Maka pernyataan nomor 2 pun juga tidak sesuai ya. Oke, kita langsung masuk untuk jawaban nomor 3. Ada Uri Kacogen, keluarga saya. Hil Iren Kangajirer Kiukiru Smita. Kirohada tadi memutuskan. Hyuda memelihara. Kangaji anak anjing. Kiril Ilta itu artinya tersesat. Oke. Jadi keluargaku memutuskan memelihara anak anjing yang tersesat. Tadi sudah ada ya pernyataannya pada kalimat ini. 그래서 우리 가족은 그 강아지를 키우기로 했습니다. Sama ya. Maka jawabannya pasti yang nomor 3. Gitu. Kemudian kalau yang nomor 4 ada Hayan Kangajika Yeposo karena anak anjing putih Yeposo dari kata Yepoda cantik 시장에서 한 마리 샀습니다. Saya sadak membeli 1 ekor di Sijang pasar. Nggak ada ya tadi penyebutan pasar nggak ada. Maka jawabannya pasti nomor 3. Gitu ya. Kita coba lanjut untuk jawaban nomor 4. Oke.
Soal nomor 4, untuk perintahnya ada bingkani dero gal kacang almajan bosel gorosipsio. Pilihlah hal yang paling tepat untuk mengisi atau untuk memasukkan ke bingkan atau kolom kosong atau boleh titik-titik boleh. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau ada kalimatnya kayak gitu, paragrafnya panjang gitu ya, terus ada disuruh ada bingkannya atau ada kolom kosongnya atau ada titik-titiknya, maka kalian ini aja terjemahkan kata sebelum atau sesudahnya dulu, baru masuk ke yang ada titik-titiknya. Itu lebih enak daripada diterjemahkan semua gitu ya. Maka ini kan yang sebelumnya kan agak panjang, maka kita masuk ke yang pendek aja ya. Dari yang setelahnya itu lebih enak. Oke? Ya, dari sini ini kan yang diisi ini berarti kita terjemahkan bawahnya kalimat berikutnya ya. Gereso. Gereso di sini artinya jadi. Jadi jangan diterjemahkan dari awal. Kalau bisa kayak gini dipahami analisis dulu. Jadi 저는 saya 언제나 tadi artinya kapanpun 기숙사 밖에 나가서 ada kata naga itu artinya keluar. Ada bak itu artinya luar. Ya, ada e-nya di sini. Keluar juga artinya. Gisuksa itu artinya asrama. Oke, jadi ada aoso di sini merujuk pada kata lalu. Kamberel piuda bentuk dasarnya artinya merokok. Jadi saya kapanpun itu eh, pergi keluar asrama lalu merokok begitu ya. Jadi ini penjelasannya berarti paragraf berikutnya berhubungan dengan rokok kayak gitu ya. Maka untuk kata yang sebelumnya yang ada titik-titiknya kita coba lihat. Ada uri 기숙사에서는 뭐뭐뭐입니다. Uri 기숙사에서 di asramaku atau di asrama kita. Kenapa? Kita masuk ke jawabannya. Ada gemju. Gemju itu artinya larangan minum minuman keras. Nggak sesuai ya. Karena tadi berhubungan dengan rokok. Kemudian kalau yang nomor 2 ada gemsik. Gemsik itu artinya puasa atau larangan makan. Enggak ya, nggak sesuai juga. Kemudian kalau yang ketiga ada gemji. Gemji itu artinya larangan. Larangan apapun tergantung kalau mau ditambah larangannya tambahin kata depannya. Ya, kemudian yang nomor 4 ada gemyon. Nah, ini baru. Gemyon ini artinya larangan merokok atau dilarang merokok. Nah, maka jawabannya jelas ya, yang nomor 4. Asramaku dilarang merokok gitu. Makanya jadi saya kapanpun itu eh, pergi keluar asrama, lalu baru bisa merokok. Begitu maksudnya ya. Maka kalau seperti ini langsung dapat. Jadi jangan diterjemahkan semuanya dari awal gitu ya. Kalau ada titik-titik di tengah seperti ini, cari aja kata sebelum, kalimat sebelum atau kalimat setelahnya. Kalau panjang-panjang maka coba cari yang pendek. Nanti kalau masih belum dapat, maka kalimat sebelumnya atau setelahnya gitu ya, Geng ya. Nah, karena kita ini pembahasan, maka kita terjemahkan dari awal yuk. Meskipun sudah dapat ya jawabannya. Di sini ada 저는 기숙사에 삽니다. Saya 삽니다 dari kata salda artinya hidup atau tinggal. saya tinggal di asrama. 남자들은 laki-laki 1층과 2층에서 생활하고 ada 생활하다 boleh kita artikan hidup, boleh berkegiatan boleh. Kalau di sini kan konteksnya karena asrama ya, boleh 생활하다 kita artikan hidup. Oke, jadi laki-laki tinggal di lantai 1 dan lantai 2. Ceng ya, satuan untuk lantai. Kemudian 여자들은 si perempuan-perempuan 3층에서 생활합니다. Tinggal di lantai 3. 1층 입구에는 ada 입구 ini artinya pintu masuk. Pintu masuk di lantai 1 큰 소파가 있어서 ada sofa yang besar. Karena ada sofa yang besar, ada 사람들은 orang-orang 이곳에서 텔레비전도 보고 음료수도 마시면서 이야기를 합니다. Karena ada sofa yang besar di pintu masuk lantai 1, 사람들은 orang-orang 이곳에서 di tempat ini 텔레비전도 보고 nonton televisi juga ada go di sini tata bahasa ya dan
음료수도 마시면서 minum. 음료수 itu minuman. Minuman. Oke, minum minuman. 면서 itu sambil atau sembari boleh. Sambil 이야기를 합니다. Mengobrol, bercerita boleh. Mengobrol atau bercerita. Jadi gitu. Di lantai satu ada sofa besar, orang-orang menggunakannya untuk nonton film, kemudian minum minuman gitu. Kemudian sambil apa? Sambil mengobrol atau bercerita. Begitu. Untuk kalimat berikutnya yang bawah sudah ya tadi kita pelajari. Uri 가족, 우리 기숙사에서는 di asrama kita dilarang merokok. 그래서 jadi saya kapanpun itu pergi keluar asrama lalu baru bisa merokok gitu maksudnya. Paham ya? Ya, maka jawabannya nomor 4. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Lanjut soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini untuk perintahnya ada taum 글을 읽고 bacalah tulisan berikut, paragraf berikut dan 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tentang apa tulisan ini. Kita masuk ya ke soalnya. Di situ ada 다음 달에 계약 기간이 만료됩니다. Kigan masa, periode boleh. Keyak, kontrak. Bulan depan. Hmm. Masa kontrak bulan depan 만료되다, berakhir, selesai boleh. 오늘 사장님이 부르셔서 갔더니 di sini ada tata bahasa 어서 ya. Lalu boleh. Di sini 오늘 사장님 부르셔서 dari kata 부르다 cuma ada sida ya bentuk honorific karena menjelaskan tentang atasan. 부르다 itu artinya memanggil. Jadi hari ini 사장님 bos boleh. Bos memanggil saya. 사장님께서는 계약을 1년 연장하자고 하셨습니다. 사장님께서는 사장님 bos saya tuh memanggil saya hari ini. 사장님 bos saya ada kata jago hadainya, kata bahasa bentuk pasif yang digunakan untuk mengajak. Mengajak ya, jadi mengajak saya. Yonjang hada itu artinya memperpanjang. Iya, mengajak saya untuk memperpanjang ilnyon 1 tahun keyak kontrak. Jadi mengontrak lagi gitu ya, mau mau bikin kontrak lagi selama 1 tahun diperpanjang untuk kerjanya. Maksudnya seperti itu. 그리고 dan juga 월급을 조금 더 올려주겠다고 하셨습니다. Dan juga di sini ada kata tago ada bentuk ini juga ya, bentuk pasif juga boleh kita artikan berkata. Katanya itu boleh dan juga dia berkata katanya 올려주겠다 ya ada kata get di sini artinya akan apa 올려주다 menaikkan dari kata 올리다 ya. Ada tata bahasa AO juga menaikkan jadi akan menaikkan apa itu artinya lebih menaikkan lebih banyak gitu maksudnya ya apa 월급 gaji jadi mau menaikkan gajinya lebih banyak. Kemudian apalagi saya 전 조건이라고 생각해서 karena saya berpikir bahwa syarat tersebut ada jogon ya jogon itu artinya syarat. Syarat tersebut apa? Sota. Syaratnya bagus, baik gitu bagiku gitu ya. Jadi lalu 계약을 연장했습니다. Lalu saya memperpanjang kontrak begitu. Nah, karena syaratnya bagus nih yang tadi diajukan mau naikkan gaji, makanya dia mau memperpanjang kontraknya gitu maksudnya ya. Maka tentang apa tulisan ini? Kita masuk ke soal jawaban yang pertama ya. Ada kelogiyak. Kelogiyak Kelogeyak itu artinya adalah kontrak kerja. Apakah tentang kontrak kerja? Kita lanjut dulu ya. Jawaban untuk yang kedua ada opmusigan. Opmusigan tadi
Sigan itu artinya jam opmu kerja, jam kerja. Tadi tidak ada ya menjelaskan mengenai jam kerja. Kemudian kalau yang ketiga ada kigan, kigan itu masa, masa kerjanya. Tadi ada penjelasan nggak ya? Kita lanjut dulu. Nomor 4 ada opmu byongyong. Byongyong itu artinya perubahan atau boleh di situ dimaksudkan untuk pindah opmu kerja, pengubahan kerja atau pindah kerja. Tentang apa? Jelas ya, yaitu tentang kontrak kontrak kerja begitu. Karena kan tadi kontrak kerjanya mau apa? Untuk syaratnya tadi mau menaikkan gaji, makanya harus kalau bisa sih diperpanjang tadi kata bosnya seperti itu ya. Nah, jawabannya nomor 1. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Nomor 5 sudah. Masuk nomor 6. Di bagian sini kita bahas dulu untuk pertanyaannya. Ada 다음은 기차표입니다. 다음 berikut 기차표. 기차표 itu artinya tiket 기차 kereta. Hmm. Berikut adalah tiket kereta. 이 기차로 가면 ada tata bahasa jika kada pergi ronya dengan apa 기차 이 기차 kereta ini jika pergi dengan kereta ini Choryangri에서 dari Choryangri Andongkaji sampai Andong negara daerah ya. Dari Cheongnyangni sampai Andong, 몇 시간쯤 걸립니까? 걸리다 bentuk dasarnya ya, artinya memerlukan waktu, membutuhkan waktu, memakan waktu, bebas artinya ya. Memakan waktu, membutuhkan waktu, 몇 시간쯤, ada cem di sini, sekitar berapa jam kayak gitu. 몇 시간 ya, berapa jam, ya, berhubungan dengan jam. Sebenarnya kalau kayak gini mah gampang, tinggal cari yang ada jamnya. Pasti yang ini dan ini ya. Saya kasih tanda panah. Jadi di sini ada 출발 sigan. 출발 sigan. Sigan itu jam, 출발 itu berangkat. Jam keberangkatan jam 4. Docak sigan jam sampainya atau jam tiba 19.56 jam 8 sekitar jam 8 gitu lah ya kita bulatkan. Berarti dari jam 4 nih, berarti dari 5 6 7 8 4 jam. Jawaban mana yang 4 jam? Coba yang nomor 1. Tu sigan jam sekitar 2 jam enggak ya? 2 C gancem sekitar 3 jam. Salah juga. D gancem 4 jam. Maka jawabannya nomor 3 ya. Tadi kan dari jam 4 sampai jam 8 itu sekitar 4 jam. Kemudian kemudian yang nomor 4 kasat jam sekitar jam 5. Jawabannya nomor 4. Nomor 3 sorry. Seperti itu aja caranya ya. Kalau berhubungan dengan waktu, cari aja yang ada waktu. Itu caranya. Tapi karena ini pembahasan, kita coba bahas ya yang lain. Di sini ada Sengcagon, karcis boleh, tiket boleh, terserah ya. Hmm. Ada Semaulhu, ini kayaknya apa nama dari keretanya ya, namanya Semaulhu. Kemudian Chongyangni menuju Andong, ini jalurnya ya, dari mana ke mana. Kemudian ada Yolcha Bono, Bono itu nomor, Yolcha itu artinya kereta ya. Jadi nomor keretanya berapa? C 일공육, 1093 열차. Jadi kereta nomor ke 1093. Itu nomornya. Terus ada bawahnya Nyonwol Il, jelas ya tanggalnya. Jadi ada tahun, bulan, tanggal. Terus ada Chasil. Chasil itu di kita kayak kelas gitu. Nah, Chasil kayak kelas ya. Nah, kelasnya apa? Ilbansil, ruang biasa. Atau kalau di kita tuh kayak ekonomi gitu ya. Oke, kemudian ada cahu. Cahu di sini artinya nomor kereta atau di kita tuh lebih ke dikenal dengan gerbong. Gerbong berapa gitu. Gerbongnya gerbong 8. Swasok, tempat duduknya, kursinya. Kursi nomor berapa? 36. Ya. Bawahnya ada unim. Unim itu artinya ongkos atau biaya. Ya udah, jauh di situ ya. Ongkos biayanya 21.200 won. Jawabannya nomor 3. Lanjut ya. Lanjutannya kita masuk ke soal nomor 7. Untuk perintahnya sama ya. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 걸으십시오. Pilihlah hal yang paling tepat untuk memasukkan ke titik-titik atau kolom kosong. Yuk kita masuk ke soalnya.
Nah, ada 가구를 만들 때의 때 saat. 가구를 만들다, 만들다 membuat apa? 가구 itu artinya bisa mebel, bisa perabot bebas ya. Jadi saat membuat perabot atau mebel, 제일 먼저 해야 하는 일은 일 itu artinya pekerjaan, bisa hal, bisa macam-macam ya. Ini konteksnya pekerjaan. Pekerjaan ada tata bahasa a, o, ya, hada. Ini artinya harus. Pekerjaan yang harus hada dilakukan. Monjo terlebih dahulu. Ada ceil paling. Jadi harus yang paling utama dikerjakan dulu tuh apa. Kayak gitu ya. Saat membuat mebel, baru. Baru itu bisa kita artikan saat itu juga atau pas langsung kayak gitu. Langsung. Wonmok. Wonmok di situ artinya adalah kayu. Kayu, terus il ini pekerjaan. Oke, kita masuk ya, kita terjemahkan. Saat membuat mebel atau perabotan, pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu apa? Yaitu pekerjaan titik-titik kayu. Ngapain kayunya diapakan dulu? Ya, seperti itu maksudnya. Lihat untuk jawaban yang pertama. Di situ ada kata dosek hada. Dosek hada mengecat. Masa mengecat dulu? Enggak ya. Kemudian kalau yang nomor dua ada sending hada. Sending hada mengamplas. Masa diamplas dulu? Enggak ya. Kemudian kalau yang nomor tiga curip hada. Masa dirakit dulu? Enggak ya, maka jawabannya jelas adalah yang nomor empat, C dan ada. Diukur dulu, habis itu dipotong, habis itu baru deh dirakit, kemudian diamplas, baru dicat gitu maksudnya ya. Maka untuk jawabannya pasti nomor empat. Langsung ketemu ya. Tapi karena ini pembahasan, kita lanjutkan untuk kalimat berikutnya. Di situ ada kata 용도에 맞게 정확한 크기로 재는 것을 중요합니다. 중요하다 itu artinya penting. Penting apa? Penting untuk jeda. Jeda ini artinya mengukur. Mengukur apa? Mengukur ada ro di sini sesuai. Sesuai apa? Kegi. Kegi itu artinya ukuran. Ukuran yang bagaimana ada nin di sini ya? Yang conghak hadat. Tepat sesuai boleh ya. Penting untuk mengukur sesuai ukuran yang tepat, make ada ke di situ dengan mata menyesuaikan ya, membenar kalau mata kan benar ya, tapi kan di sini diartikan menyesuaikan lebih umum. Yongdu, yongdu itu artinya manfaat. Ya, fungsinya boleh manfaat atau fungsi. Ya, jadi kalimat tersebut maksudnya 용도에 맞게 정확한 크기로 재는 것이 중요합니다. Penting, penting untuk mengukur mengukur kayu tadi ya sesuai dengan ukuran yang tepat dengan menyesuaikan fungsi atau manfaat kayu tersebut gitu maksudnya. Jelas ya jawabannya nomor 4. Kita lanjut. Soal berikutnya yang nomor 8. Soal nomor 8 sama ya, bingkai lagi, titik-titik lagi, kolom kosong lagi. Pasti kalau kayak gini disuruh mencari yang paling tepat atau sesuai. Kita masuk ke soalnya. Di sini ada 근로자들. 근로자, pekerja ya, buruh boleh. Ada delnya maka jamak. Jadi pekerja-pekerja, para pekerja boleh. 1년에 한 번씩 정기적으로 몸의 건강 상태를 검사하는 띠띠띠띠 뭐뭐뭐 받아야 합니다. Ada AO ya, ada. Para pekerja harus bata menerima. Menerima apa? Titik-titik. Hada. Me, hada itu memeriksa. Memeriksa apa? Sangte, kondisi atau keadaan. Kondisi atau keadaan. Keadaan. Sorry tulisannya jelek ya. Jadi memeriksa kondisi atau keadaan apa? Gonggang. Gonggang itu artinya kesehatan. Kesehatan apa? Mom. Mom itu artinya badan. Jonggi jogero. Ada ro secara jonggi cok itu artinya berkala.
Secara berkala, han bonsik. Satu kali. Setiap satu kali ada siknya ya. Jadi setiap boleh kita katakan. Setiap satu kali apa? Nenyone dalam satu tahun. Jadi jawaban yang mana yang sesuai? Yuk kita bahas di sini ya. Jadi para pekerja harus mendapatkan atau harus menerima titik-titik untuk memeriksakan kondisi kesehatan badan secara berkala setiap satu kali setahun dalam setahun. Jelas sih sebenarnya. Kalau yang nomor satu ya kita bahas dulu jawabannya. Coksong Gomsa. Coksong Gomsa itu artinya pemeriksaan kemampuan. Enggak ya? Ada Cineng Gomsa, pemeriksaan intelektual, enggak juga. Anjon Gomsa, pemeriksaan keselamatan, enggak juga. Maka jelas jawabannya nomor 4, karena Gonggang Gomjin, itu artinya pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau kita masukkan lagi, para pekerja harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan dengan memeriksa kondisi atau keadaan kesehatan badan secara berkala setiap satu kali dalam setahun. Itu ya, jawabannya jelas nomor 4. Oke, kita langsung masuk soal yang nomor 9. Sebentar. Oke, nomor 9 ini ada ini ya rambu atau papan. Ini papannya dia orangnya jatuh gitu. Terus ada tulisannya mikrob jui. Jui, jui itu artinya hati-hati boleh. Hati-hati apa? Mikropta. Dari kata mikropta ya. Mikropta itu artinya licin. Hati-hati licin. Dari sini aja udah jelas ya. Yuk kita masuk ke jawabannya. Ada dari pertanyaannya dulu. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 이 표지 boleh diartikan papan, rambu, macam-macam ya. Papan ini musen 뜻입니까? Artinya apa? Jawaban nomor satu. Biga onika, ada nika ya, artinya karena apa? Karena turun hujan. Contohnya, hati-hati unjun hasip sio berkendara. Jadi berkendaralah dengan hati-hati karena turun hujan. Enggak ya, enggak ada kendaraan di sini tuh gambarnya. Oke, maka jawaban nomor satu enggak ya. Nomor dua ada muri kipunika terokhaji masipsio. Karena airnya kita, ini artinya dalam. Airnya dalam, janganlah masuk gitu. Karena airnya dalam, jangan masuk. Bukan sungai, bukan danau, bukan pantai ya. Bukan laut, jadinya enggak. Kemudian kalau yang nomor tiga ada pada kongsa juminika karena sedang ada perbaikan kungsa ya. Perbaikan apa? Badak lantai, dora kasip sio, berbaliklah gitu. Balik aja. Enggak juga, enggak ada tulisannya ya. Nah, berarti jawabannya nomor 4 nih. Nah, karena di situ ada batagi mikrounika. Sesuai dengan ini ya. Nah, ada karena badak lantainya licin, josim hasip sio, berhati-hati. Maka jawabannya nomor 4. Gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oh, sorry, nomor 9 itu tadi. Nomor 10. Nomor 10 untuk perintahnya masih sama. Dalam 설명의 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘, kosakata almata yang benar di 설명 penjelasan dalam berikut. Oke, di sini kita pahami dulu deh untuk jawabannya ya. Ada songgot, obeng lancip, mangci, palu, suicire, linggis, dan ada cong pahat ya. Tentang apa? Kita masuk di sini jawab soalnya ada 수이몽지에 손잡이를 달아 단단한 물건을 두드리거나 못이 박는 데 쓰는 용장입니다. Dari sini ya, ini adalah 용장, alat atau perkakas. Alat apa? Alat yang sudah digunakan. Mosil fakta artinya memalu. Jadi dari sini aja udah jelas ya jawabannya yang mana. Tapi nggak apa-apa karena kita kan pembahasan ya. Alat yang digunakan untuk memalu ada kata gona atau suderida memukul. Memukul apa? Mulgon barang dan dengan yang kuat.
Ya, barang yang kuat atau yang padat gitu paling ya. Oke, jadi kemudian ada kata 쇠뭉치에 손잡이를 달아 dengan ada kata dalda di sini artinya memasang. Memasang apa? Memasang sonjabi. Sonjabi itu kan artinya pegangan. Kalau pada alat berarti boleh kita artikan gagang. Gagang ya. Jadi memasang gagang pada apa? Pada semungci. Semungci itu artinya gumpalan besi. Hmm, gumpalan besi. Jadi kita terjemahkan lagi ya. Alat atau perkakas yang digunakan untuk memalu atau memotong barang yang kuat dengan memasangkan gagang pada gumpalan besi. Maka jelas ya, alat tersebut adalah mangci atau palu. Selesai untuk ilminya. Oke, kita langsung masuk aja ya pada listening. Oke, kita dengarkan dulu audio. 1번. 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 다시 들으십시오. 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서 Di situ ya ada audionya tadi ada 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서. Maka yang mana untuk kosakatanya ada 올려야 해서. Ini kata kerjanya yaitu dari kata 올리다. Hmm, menaikkan artinya ya. Lidah. Maka jawabannya jelas yang nomor satu. Menaikkan. Kalau ulda itu artinya menangis. Ada ola kata, ola uda ini artinya naik ya. Cuma kalau ola kata itu menjauhi, kalau ola uda itu mendekati objek begitu. Itu ya, ulda menangis. Jawabannya nomor satu. Lanjut soal yang nomor dua. Oh iya dari artinya dulu di sini ya. Ada 저는 지퍼를 목까지 올려야 해서. Karena ada also di sini. Karena apa? Jonen saya Aoya Hada harus Olyoda tadi menaikkan apa? Cipo, resleting, mokaji sampai mok artinya leher. Jadi karena saya harus menaikkan resleting sampai leher, berarti ini naik apa namanya pakai baju ya atau pakai jaket dan sebagainya. Oke, lanjut nomor dua. Kita dengarkan audionya. 2번. 끈으로 묶으세요. 다시 들으십시오. 끈으로 묶으세요. Dari sini udah jelas ya. Kenaro mukeseyo. Maka jawabannya nomor dua. Untuk artinya, untuk kata mukta. Mukta ini artinya mengikat. Dari untuk audionya tadi. Kenaro mukeseyo. Ikatlah. Ada seyonya ya. Ikatlah kenaro. Dengan ken artinya tali. Kalau untuk yang pertama, jawaban pertama ada mukta. Mukta ini artinya menginap. Mokta jelas ya. Kalau nggak tahu, wah ini. Makan. Bakta ini artinya cerah. Maka jawabannya nomor dua. Lanjut. Soal nomor tiga. Nah ini gambarnya orang mandi ya. Mandi ada banyak loh. Nanti kita bahas. Kita dengarkan dulu. 3번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 옷을 벗고 있습니다. 2번. 손을 씻고 있습니다. 3번. 목욕을 하고 있습니다. 4번. 물을 마시고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번. 옷을 벗고 있습니다. 2번. 손을 씻고 있습니다. 3번. 목욕을 하고 있습니다. 4번. 물을 마시고 있습니다. Oke, kita coba bahas ya. Untuk nomor satu ada osel pokoi semida, pokoi semida. Kod ita artinya sedang, kota melepas, kot itu artinya baju. Jadi sedang melepas baju, enggak ya? Nomor dua ada sonel sikoi semida, sedang sita. Sita itu artinya membasuh atau membersihkan. Membasuh, membasuh atau mencuci ya.
Di situ ada kata sun. Sun artinya tangan. Jadi sedang mencuci tangan, membasuh tangan dulu. Kemudian ada 목욕을 하고 있습니다. Sedang, 목욕 하다 itu artinya mandi. Nanti kita bahas ya mandi ada apa aja. Ya, maka jawabannya jelas nomor 3. Lanjut dulu untuk yang jawaban nomor 4 ada 물을 마시고 있습니다. Sedang minum air. Oke, untuk kosakata mandi ada kata 샤워하다 ya. 샤워하다 itu mandinya pakai shower sendiri gitu biasanya pakai shower. 목욕하다 itu bisa sendiri, ini ya. Bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Nah, mungkin kalau di kita budayanya beda ya. Nggak ada kalau mandi bareng-bareng kan aneh gitu. Tapi kalau untuk Korea ada yang namanya budaya sauna. Jadi mandinya bareng-bareng. Nah, itu disebut dengan 목욕하다. Selain itu, 목욕하다 itu bisa mandi sendiri, tapi kayak ini tadi pakai gayung, pakai bak gitu, atau berendam, pakai bathtub begitu ya. Itu 목욕하다. Tapi kadang orang Korea pun juga menyebutkan kata mandi itu pakai kata sita. Sita tadi kan kata Duisam itu artinya membasuh atau mencuci ya. Nah, kalau sendiri artinya membasuh bisa, mencuci bisa, atau bisa diartikan mandi sama orang Korea. Gitu. Tapi kalau ada embel-embel kayak ini tadi nomor 2, ada sonel sita. Berarti sita di sini artinya membasuh atau mencuci. Jadi mencuci tangan. Tapi kalau nggak ada sonnya, maka kadang sama orang Korea itu disebut dengan mandi. Itu ya, tergantung konteks lagi-lagi. Lanjut berikutnya. Terus nomor 4 kita dengarkan. 4번, 교실에 학생이 몇 명 있습니까? 1번, 한 명만 있습니다. 2번, 아무도 없습니다. 3번, 여러 명 있습니다. 4번, 한 명밖에 없습니다. 다시 들으십시오. 교실에 학생이 몇 명 있습니까? 1번, 한 명만 있습니다. 2번, 아무도 없습니다. 3번, 여러 명 있습니다. 4번, 한 명밖에 없습니다. Oke, kita coba bahas dari pertanyaannya ada 교실, kelas ya. Di kelas, 학생, murid, 몇 명 있습니까? Ada berapa orang? Jawabannya, 한 명 있습니다. Ada satu orang, ada ya. Maka jawaban nomor 1 kurang tepat. Nomor 2, 아무도 없습니다. Tidak ada orang sama sekali ya. Maka jawabannya jelas nomor 2. Kalau yang 3 ada 여러 명 있습니다. 여러 ini artinya beberapa. Jadi ada beberapa orang, enggak juga. Yang nomor 4, 한 명밖에 없습니다. Tidak ada. 밖에 di sini boleh kita artikan kecuali, selain. 한 명, satu orang. Jadi tidak ada selain satu orang. Jadi berarti dalam ruangan tersebut ada satu gitu. Tapi padahal di sini gambarnya nggak ada. Jawabannya nomor 2. Tuh ya. Lanjut. Soal ini masih gampang. 5. Dengarkan dulu. 5번, 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 다시 들으십시오. 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. Di sini ada 장갑이 기기에 감길 수 있기 때문에 ada tata bahasa kita ini ya. Artinya karena apa? Karena 장갑 sarung tangannya kenapa? Suta bisa 감기다 di sini maksudnya terlilit aja. Terlilit apa gigi ke dalam mesin gitu ya, karena sarung tangan bisa terlilit ke dalam mesin, masuk ke dalam mesin maksudnya ya. 맨손으로 해야 돼요. harusnya harusnya kamu melakukannya. Mensen itu tangan kosong, jangan disarung tangani gitu maksudnya ya. Oke, jelas jawabannya pasti yang nomor 3 gitu. Karena sarung tangan bisa terlilit ke dalam mesin, maka harus melakukannya dengan tangan kosong. Lanjut untuk soal nomor 6 ya. Kita dengarkan. 6번, 보험금을 청구했어요? 다시 들으십시오. 보험금을 청구했어요?
Oke, di situ ada pertanyaan ya. Ada 보험금을 청구했어요. 청구했어요 itu artinya mengklaim. Mengklaim. Mengklaim apa? 보험금. Gem itu biaya. Dana boleh. Dana boleh. Nggak dana. Dana, bohong itu artinya asuransi. Apakah kamu sudah mengklaim biaya dana asuransi? Jawabannya yang nomor satu. 네, iya. Medal 보험료를 내요. Saya neo membayar 보험료 itu artinya premi asuransi medal setiap bulannya. Enggak nyambung ya. Kalau yang nomor dua, 네, 지금 심사 중이에요. Iya, ini sedang. Ada kata sekarang ya, sekarang. Jigem dulu, jigem sekarang sedang simsa. Simsa itu artinya dinilai atau boleh diartikan diperiksa boleh. Jadi sedang diperiksa nih, apakah layak atau enggak mendapatkan dana asuransi. Yang nomor tiga. 네, 귀국 전에 하려고요. 네, iya, saya 하려고 하다 ya, tata bahasa bermaksud 신청하다 itu artinya mendaftarkan atau mengajukan. Jone, tata bahasa ya, sebelum. Bikuk artinya, bikuk itu artinya kembali ke negara asal. Iya, saya bermaksud mendaftarkan atau mengajukannya sebelum kembali ke negara asal. Nggak nyambung ya, bukan mendaftarkan, bukan mengajukan. Dia nanyain udah diklaim atau belum. Yang nomor empat, nih, 입국하자마자 가입했어요. Iya, 입국하자마자. 입국하다 itu memasuki negara ya. Ya, iya, setelah saya memasuki negara, Hajamaja itu kayak langsung saat itu juga. Hmm. Setelah itu langsung 가입했어요. Saya mendaftarkannya gitu. Saya bergabung dulu. Maka jawaban yang sesuai sudah klaim dana asuransi belum? Maka jawabannya yang paling tepat adalah nomor dua. Iya, sekarang sedang dinilai atau diperiksa. Apakah saya layak nih dapat dana asuransi atau enggak? Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Kita dengarkan. 7번. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 다시 들으십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? Di situ ada pertanyaan ya. 개인 사정으로 일시 출국할 때 ada kata bahasa 때 saat ilsi 출국 hada. 출국 hada itu keluar apa? Keluar dari negara gitu ya. Ilsi sementara waktu. Keluar negara sementara waktu 사정으로 dengan sajong itu alasan. Wah, kok ngeheng ya. Sorry, sorry. Jadi saat keluar meninggalkan boleh. Meninggalkan negara untuk sementara waktu dengan alasan gain pribadi. 미리 제출한 서류가 있어요. 있어요. Ada ya. Apakah ada 서류 dokumen file boleh? Apakah ada dokumen yang yang akan cecul hada diserahkan miri terlebih dahulu gitu ya. Apakah ada dokumen yang harus diserahkan yang akan diserahkan terlebih dahulu? Maka coba jawaban nomor satu. Nih, sayur을 이야기하세요. Iya, ceritakanlah alasannya. Wah, nggak sesuai. Kalau yang nomor dua, 네, 표준 근로 계약서를 내세요. Iya, serahkanlah ya dokumen kontrak kerja standar. Enggak juga. Kalau yang nomor tiga, 네, 사정 발급 신청서를 내세요. Iya, serahkanlah ada 신청서 itu artinya dokumen atau formulir. Formulir pendaftaran, 발급 itu penerbitan sajeng visa. Enggak ya, karena enggak tanya visa. Kemudian yang nomor empat nih, 제국 허가 신청서를 내세요. Iya, 내세요. Serahkanlah 신청서, surat, formulir aja. Formulir pendaftaran hoka, perizinan ceibuk re-entry. Jadi kalau kita mau meninggalkan negara untuk sementara waktu, yang harus dokumen yang harus kalian serahkan itu ada satu, yaitu dokumen ini re-entry. Jadi nanti kalau udah masuk udah ada dokumennya. Begitu ya. Nah, jawabannya nomor 2.
Lanjut, soal nomor 8 ya. Dengarkan dulu. 8번. 제가 어제 부탁한 일은 다 끝내셨어요? 다시 들으십시오. 제가 어제 부탁한 일은 다 끝내셨어요? Bisa ada pertanyaan ya, 제가 어제 부탁한 일을 다 끝내셨어요. Ada 제가 어제 부탁한 일, pekerjaan yang butakada, yang saya mintai tolong kemarin. 다 끝내셨어요. Apakah kalian sudah menyelesaikannya? Ya, keneda menyelesaikan, kenada selesai, beda ya. Keneda itu kata kerja, kenada itu kata sifat. Lanjut. Nomor 1 jawabannya nih. Dah 해놨어요. Iya, semuanya sudah selesai atau saya sudah menyelesaikannya semua. Maka jelas ya jawabannya nomor 1. Tapi kalau yang nomor 2 kita bahas dulu nih. 부탁을 받았습니다. Iya, saya mendapatkan permintaan tolong kayak gitu enggak ya? Nomor 3. 어제 도착했어요. Iya, kemarin saya sudah sampai. Sudah sampai kemarin. Boleh. Nomor 4 내일 하기로 했습니다. Iya, saya memutuskan untuk melakukannya besok. Wah, ini. Enggak ya. Maka jelas jawabannya nomor 1. Saya sudah melakukannya. Semuanya sudah diselesaikan. Kayak gitu. Lanjut. Nomor 9 ya. Kita dengarkan dulu audionya. 9번. 엘리베이터가 고장 났네요. 회의실까지 계단으로 걸어서 올라가야겠어요. 네, 20층까지요? 저는 다리가 아파서 계단으로 못 가요. 고칠 때까지 기다리겠어요. 1시간 기다려야 하는데요. 그럼 근처 식당에서 점심 먹고 다시 와요. 알았어요. 점심 먹으러 갑시다. Kita dengarkan lagi. 다시 들으십시오. 엘리베이터가 고장 났네요. 회의실까지 계단으로 걸어서 올라가야겠어요. 네, 20층까지요? 저는 다리가 아파서 계단으로 못 가요. 고칠 때까지 기다리겠어요. 1시간 기다려야 하는데요. 그럼 근처 식당에서 점심 먹고 다시 와요. 알았어요. 점심 먹으러 갑시다. Kita coba bahas ya. Di sini ada elevator가 고장났네요. Wah, ada kata neo ya. Wah, elevator lift. Liftnya kenapa? 고장났어요. Rusak. Wah, liftnya rusak nih. 회의실까지 계단으로 걸어서 가야겠어요. Wah, kita harus ya, harus apa? 올라가다 menaiki. Kita harus naik dengan berjalan 계단으로 dengan tangga sampai ada kaji ya sampai 회의실 itu artinya ruang rapat. Ya, sampai ruang rapat gitu. Nih, nih di sini mananya lebih kayak gitu. Hah? Isi kajiyo sampai sampai lantai 20 kayak gitu. Sampai lantai 20. Saya 다리가 아파서 karena saya kakinya sakit 계단으로 못 가요. Jadi saya tidak bisa pergi dengan tangga itu, tidak bisa menaiki tangga. 고칠 때까지 기다리겠어요. Saya akan 기다리다 menunggu sampai 고치다 diperbaiki. Gitu. 고치다 ya, memperbaiki atau diperbaiki. Memperbaiki. Ya, saya akan menunggu sampai diperbaiki nih. Gitu. Masih kekeh nggak mau ya naik tangga 20 lantai. Gitu. Lanjutnya, 한 시간 기다려야 하는데 kita harus menunggu 1 jam loh. Gitu. 그럼 kalau gitu 근처 식당에서 점심 먹고 다시 와요. Kalau begitu, ayo kita 먹고 makannya. Makan apa? 점심, siang.
식당에서 di restoran 근처 sekitar. Jadi kalau begitu kita makan siang dulu aja di restoran sekitar sini. Dan nanti 다시 와요 kembali lagi ke sini gitu. 알았어요. Baiklah kalau gitu. 점심 먹으러 갑시다. Ayo kita pergi untuk makan siang. Ya, itu isinya. Sedangkan untuk pertanyaannya di situ ada kata 이 엘리베이터 이, 이 엘리베이터는 언제 사용할 수 있습니까? lift ini ada elsita bisa digunakan once kapan. Nah, ini tadi untuk pernyataannya yang sesuai di sini nih, di kalimat yang ini. 한 시간 기다려야 하는데요. Menunggu sekitar satu jam. Jawabannya jelas yang nomor 2. 한 시간 후. Setelah 1 jam. Sisanya kurang tepat ya. Oke. Gak perlu kita terjemahkan ya. Kalau isi bunhu setelah 20 menit. Dusiganhu setelah 2 jam. Sesiganhu setelah 3 jam. Gak perlu ya. Oke, kita lanjut yuk untuk soal berikutnya. Yang 10 terakhir nih. Kita dengarkan dulu. 10번. 진천 씨, 오늘 저녁에 일 끝나고 회식 있다는 얘기 들었지? 들었어. 그런데 오늘 저녁 회식은 어디에서 해? 길 건너에 있는 삼겹살 집에 갈 것 같아. 아, 지난달에 간 그 삼겹살집? 그때 정말 맛있게 먹었는데. 응, 부장님이 거기를 정말 좋아하시잖아. 근데 반방 씨는 어떻게 하지? 돼지고기를 안 먹잖아. 거기는 비빔밥도 있으니까 괜찮을 거야. 다시 들으십시오. 진천 씨, 오늘 저녁에 일 끝나고 회식 있다는 얘기 들었지? 들었어. 그런데 오늘 저녁 회식은 어디에서 해? 길 건너에 있는 삼겹살 집에 갈 것 같아. 아, 지난달에 간 그 삼겹살집? 그때 정말 맛있게 먹었는데. 응, 부장님이 거기를 정말 좋아하시잖아. 근데 반방 씨는 어떻게 하지? 돼지고기를 안 먹잖아. 거기는 비빔밥도 있으니까 괜찮을 거야. Kita coba bahas ya untuk soal tadi audionya, percakapannya. Ada cincong si cincong. 어느 저녁에 일 끝나고 setelah selesai pekerjaan 오늘 저녁 malam hari ini. Lalu basic 있다고 얘기 들었지? Kamu 얘기하다 ya. Kamu sudah dengar gitu. Kamu sudah dengar kan katanya ada da di sini dari kata dagu ada ya. Katanya kita ada basic makan bersama budaya Korea ya, makan bersama. Oke, setelah selesai pekerjaan di malam hari ini, lalu kamu sudah dengar kan katanya akan ada acara makan bersama. Oh iya, terasa aku sudah dengar. 그런데 tapi 오늘 저녁 회식은 acara makan bersama malam hari ini 어디에서 해? Dilakukan di mana? 길 건너에 있는 삼겹살 집 갈 것 같아요. Ada 것 같다 ya, artinya seperti ini. Sepertinya akan ada kata will ya di sini ya. Sepertinya akan kada pergi ke Samgyeopsal Chip. Nah, di sini restoran chipnya di sini merujuk pada restoran ya. Nah, restoran apa? Samgyeopsal. Pasti udah tahu ya, banyak yang tahu ya kalau belajar ya. Samgyeopsal yang kita ada di Konnoda itu artinya seberang. Seberang apa? Giljanin. Jadi sepertinya akan pergi ke restoran samgyeopsal yang di seberang jalan itu loh. Gitu. Ah, ah.
지난달에 간 그 삼겹살집. Jadi restoran samgyeopsal itu yang sudah kita pernah datangi bulan lalu. Ya, maksudnya ada Jinandal bulan lalu. Dannya di sini dari kata gada yang ada tata bahasa Mien yang sudah maknanya ya. Oke. 그때 saat itu 정말 맛있게 먹었는데 Kete. Saat itu kita makan dengan sangat lahap ya gitu. Jongmalnya sangat, masita kan artinya enak. Makan dengan enak ya, sangat enak boleh. Maksudnya di situ boleh kita maknai jadi sangat lahap. iya. 부장님이 거기를 정말 좋아하셨잖아요. 부장님 boleh kita artikan bos saja ya, bos. Ada jana di sini boleh kita artikan kan. Ya, bos kan suka banget gitu. Suka sekali, sangat suka di sana. 근데, tapi, Bambang sih, Bambang, 어떻게 하지? Gimana, Bambang, gimana ya? Gitu. Harus gimana ya? 돼지고기를 안 먹잖아. Dia kan, ada dana lagi ya. Dia kan tidak makan daging babi. 거기는 비빔밥도 있으니까 karena ada bibimbap juga 괜찮을 거야. Nggak akan apa-apa. Begitu. Itu ya untuk paragraf apa percakapannya tadi. Sedangkan pertanyaannya kita paham yuk. Di situ ada kata 두사람은 kedua orang itu 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? sedang 이야기하다 menceritakan 무엇에 대해 tentang apa. Lanjut, coba yang nomor satu ya. Basic Basic T hal siktang. Siktang restoran real di sini yang akan gada dikunjungi atau didatangi boleh. Pergi ya artinya ya, tapi di sini lebih enak kita terjemahkan didatangi. Hmm. T saat basic acara makan bersama. Restoran yang akan didatangi saat makan bersama. Jelas ya, ini tadi soalnya berhubungan dengan resto. Jawabannya nomor satu. Tapi kita coba bahas jawaban yang lain. Ada basic nalcawa sigan. Sigan jam, wa-nya dan. Nalca itu artinya tanggal. Basic acara makan bersama. Enggak ya, enggak ada tadi penentuan waktu karena udah jelas hari ini. Malam hari ini setelah kerja. Kalau yang nomor tiga ada Wesigel Hanen Iu, alasan melakukan acara makan nggak ada juga tadi nggak berhubungan itu ya. Empat ada Wesige Samsok Hal Saram, orang yang akan hadir atau berpartisipasi di acara makan bersama nggak ada. Jadi tadi kan menceritakan tentang restorannya, restoran apa, mau kemana, kayak gitu, di mana dilaksanakannya, maka jelas nomor satu. Oke, selesai untuk tryout 18 hari ini ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan semua bisa lolos ya. Oke. Ya, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.